Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Meskipun menggunakan kultivasi tahap puncak peringkat 3 melawan peringkat 4, Fang Zheng tetap menang. Dia tidak hanya mengatasi rintangan, dia bahkan mengalahkan ahli yang begitu kuat seperti Zhu Caibei. Dia benar-benar pemuda yang menjanjikan. Ini tidak diragukan lagi merupakan kemenangan besar. Zhu Caibei bahkan menggunakan transformasi jin jurus pembunuhnya, tetapi masih dipukuli sampai dia tergeletak di tanah oleh Fang Zheng, dipaksa untuk mengakui kekalahan. Serangan 8 hantu binatang benar-benar menakutkan. Untuk berpikir Fang Zheng memiliki kekuatan Qi Gu, dia terlalu beruntung. Saya mendengar Gu ini adalah harta berharga dari klan aslinya. Di kedai teh, restoran, dan jalanan, orang-orang berbicara di waktu luang mereka, mendiskusikan pertempuran Fang Yuan dan Zhu Caibei. Pada titik di mana keduanya berada di puncaknya, mengalahkan peringkat 4 dengan kultivasi peringkat 3 benar-benar spektakuler. Ada hampir 1000 penonton di panggung pertempuran, semua orang menyaksikan seluruh prosesnya. Fang Yuan menang adil dan adil, tidak ada tipu muslihat atau skema, dia benar-benar mendominasi Zhu Caibei melalui kekuatan murni. Adapun asal-usul kekuatan Qi Gu, Fang Yuan memberikan berita palsu dan menyebabkan tebakan semua orang terhubung ke klan Gu Yue. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Fang Zheng adalah panutan saya. Setelah pertempuran ini, banyak orang mulai memanggil Fang Yuan Tuan. Kekuatan pertempurannya telah mendapatkan pengakuan semua orang. Tuan Fang Zheng benar-benar menakjubkan, era Zhu Caibei telah berakhir. Beberapa Gu Master wanita berkata dengan mata bersinar. Generasi baru menggantikan yang lama, saat Zhu Caibei digulingkan, semuanya berkontribusi pada reputasi Fang Zheng. Beberapa Gu Master tua berseru, merasakan kebangkitan era baru. Fang Zheng mengalahkan Zhu Caibei, aku ingin tahu apakah dia bisa mengalahkan Yan Tu. Jika dia mengalahkan Yan Tu juga, dia akan menjadi satu-satunya orang yang mendominasi panggung pertempuran selama bertahun-tahun. Selama dia mempertahankan posisinya selama 18 pertempuran, dia akan menjadi tetua eksternal klan Shang. Pertempuran ini menciptakan gemetar di tahap pertempuran. Struktur lama dirobohkan, dan kekuatan baru muncul. Orang-orang mulai melihat masa depan Fang Yuan, merasakan kegembiraan dan antisipasi. Klan Shang tidak mendapatkan tetua eksternal selama lebih dari 10 tahun. Jika Fang Yuan mengalahkan Zhu Caibei dengan keunggulan ringan, dan mengalami masa-masa sulit, harapan mereka mungkin tidak begitu besar. Tetapi setelah Fang Yuan menunjukkan kekuatan luar biasa yang menghancurkan Zhu Caibei, mereka mulai menganalisis. Fang Zheng memiliki upaya habis-habisan Gu kekuatan pahit, kemandirian Gu, dan kekuatan Qi Gu, bahkan jalur kekuatan kuno Gu Master hanya bisa mencapai level ini. Upaya habis-habisan Gu memungkinkan serangannya menjadi ganas dan mendominasi. Kekuatan pahit Gu memungkinkannya untuk menjadi lebih kuat saat dia bertarung, dipasangkan dengan kemandirian Gu, itu hanyalah kesempurnaan. Kekuatan Qi Gu memungkinkannya untuk melakukan serangan jarak jauh yang kuat, dan sepenuhnya menghilangkan kelemahannya. Adegan 8 hantu binatang yang menyerang bersama sungguh menakutkan. Ini adalah gerakan pembunuh Fang Zheng. Kehilangan Zhu Caibei bukanlah kebetulan. Meskipun dia peringkat 4 dan memiliki keunggulan kultivasi, jalur kekuatan tidak banyak digunakan untuk esensi purba, membatasi keunggulan yang dia miliki. Selain itu, cacing Gu Fang Zheng terlalu bagus, mereka membentuk satu set yang kuat, dan semuanya terkait erat satu sama lain. Zhu Caibei mungkin mengaku kalah setelah berkecil hati. Bagaimana keberuntungan dan pertemuan seseorang bisa sebagus ini? Keberuntungan Fang Zheng keluar dari grafik. Dia baru berada di kota klan Shang selama beberapa tahun, namun dia sudah berkembang seperti ini. Set Gu-nya sangat kuat, cukup baginya untuk menyebarkan namanya di perbatasan selatan dan mendapatkan gelarnya sendiri. Judul, dia sudah memilikinya, banyak orang memanggilnya dan Bai Ningbing sebagai setan hitam dan putih. Tetapi bahkan lebih banyak orang yang menyebut Fang Zheng sebagai raja binatang kecil. Fang Yuan mengendalikan 8 hantu binatang, dan memiliki gaya bertarung yang ganas, menyerang dan menabrak, gelar raja binatang kecil cocok untuknya.
Adapun mengapa dia tidak disebut Raja Binatang, itu karena Beast King sudah menjadi Master Gu Iblis yang mapan. Dia menduduki Gunung Baishou, menggunakan 100 binatang buas sebagai pasukannya, dan merupakan Master Gu peringkat 5, tidak masuk akal, kejam dan jahat. Dia adalah orang yang merepotkan bagi faksi yang benar dan iblis. Fang Yuan masih peringkat 3 tahap puncak, meskipun dia mengalahkan Zhu Bei dan mendapatkan ketenaran dalam semalam. Dia masih sangat jauh dari level Beast King, yang merupakan Master Gu peringkat 5. Dari aspek lain, orang-orang memanggilnya Raja Binatang Kecil berarti bahwa mereka sangat memikirkan Fang Yuan dan masa depannya. Saya menantikan tahap pertempurannya mempertahankan pertempuran. Pertempuran pertahanan setiap ahli yang mendominasi adalah klasik. Saat itu, Tuan Wei yang menggunakan kultivasi tahap menengah peringkat 3, bahkan lebih lemah dari Fang Zheng sekarang, untuk mendominasi tahap pertempuran. Setiap pertempurannya adalah klasik. Seorang Gu Master senior mengenang. Segera, banyak orang mulai mendiskusikan prospek masa depan Fang Yuan. Pada titik ini, berapa banyak pertandingan Fang Zheng, Zhu Bei, Yan Tu, oh benar, dan Bai Ningbing. Tapi, Zhu Bei sudah kehilangan akal jinnya pada Fang Zheng, dia benar-benar kejam. Di antara tubuh jin, hati jin, dan pikiran jin adalah yang paling sulit didapat. Tanpa itu, jurus pembunuh Zhu Bei tidak lengkap. Bagi Fang Zheng, itu adalah satu ancaman yang lebih sedikit. Yan Tu sekarang adalah pesaing terbesar Fang Zheng. Dia dan Zhu Bei masing-masing adalah setengah langit dari tahap pertempuran, kekuatannya bukan lelucon. Tapi Fang Zheng mampu mengalahkan Zhu Bei, dan memiliki kekuatan Qi Gu untuk menghilangkan kelemahannya, ada kemungkinan besar untuk mengalahkan Yan Tu. Seseorang juga menyebut Bai Ningbing tidak boleh diremehkan, setelah dia kalah dari Yan Tu, selama pertandingan berikutnya, dia sudah menembus ke tahap awal peringkat 4. Peringkat 4 pada usia ini, bakat macam apa itu? Tapi dia dan Fang Zheng memiliki hubungan yang mendalam. Dia mungkin mengakui kekalahan ketika mereka bertemu untuk membantu Fang Zheng. Bai Ningbing dan Fang Yuan tinggal di Taman Nanqiu bersama bukanlah rahasia lagi. Banyak orang menebak bahwa mereka sudah melakukan tindakan intim. Tapi kemudian, saat diskusi berada di puncaknya, Fang Yuan tiba-tiba mengumumkan bahwa dia pensiun dari tahap pertempuran. Begitu berita keluar, semua orang terkejut. Mengapa Fang Zheng melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Tetua eksternal setelah mendominasi panggung pertempuran, itu tepat di hadapannya. Banyak orang menghela nafas kasihan. Apakah ada keadaan tersembunyi? Gu Master Iblis mulai menebak-nebak. Mungkinkah, klan Sang tidak menginginkan tetua eksternal lagi, dan memaksa Fang Zheng untuk menyerah? Demonic Gu Master sering tidak memiliki rasa aman. Atau apakah klan Sang ingin merevisi kebijakan mereka, dan menghapus posisi tetua eksternal? Kecurigaan menyebabkan banyak orang menjadi tidak pasti. Perekrutan Master Gu Iblis klan Sang sebagai tetua eksternal mereka adalah satu-satunya kasus di perbatasan selatan. Di perbatasan selatan, banyak klan memiliki tahap pertempuran. Tahap pertempuran terbesar dan terpopuler terletak di klan nomor 1 di perbatasan selatan, klan Wu. Tapi tahapan pertempuran ini sebagian besar untuk klan mereka sendiri, jarang untuk orang luar. Kebijakan tetua eksternal klan Sang menjadi sangat populer sebagai hasilnya, menarik banyak bakat. Bahkan ketika mereka berdagang di luar, banyak Gu Master Iblis tidak merampok karavan klan Sang. Itu karena kebijakan tetua eksternal, dan Master Gu Iblis ini membutuhkan rencana cadangan untuk diri mereka sendiri. Sang Yan Fei merasakan sesuatu yang tidak beres, dan dengan cepat mengklarifikasi masalah tersebut. Meskipun dia diam-diam menggunakan dua pion Zhu Bei dan Yan Tu untuk mengontrol tahap pertempuran, hal seperti itu tidak dapat diungkapkan. Otoritas Sang Yan Fei dengan cepat menyebabkan masalah ini ditutup. Segera setelah itu, beberapa hari kemudian, Fang Yuan mengumumkan di depan umum, dia akan membantu Sang Xin Qi dan membantunya naik ke posisi Tuan Muda. Segera, perhatian semua orang beralih dari panggung pertempuran ke kompetisi Tuan Muda. Karena akuntansi palsu Sang Yazi terungkap, posisi Tuan Mudanya dicabut dan ada tempat kosong sekarang. Banyak anak Sang Yan Fei melihat posisi ini dengan keserakahan yang ekstrim. Saya mendengar sejak lama, Fang Zheng ini setia dan benar. Dia memiliki prinsip hidupnya, membayar setetes air yang diterima dengan mata air,
dan membalas dendam atas kebencian 100 kali lipat. Dia benar-benar bertanggung jawab. Seseorang memujinya. Untuk membantu Sang Xinqi mencapai posisi tuan muda, dia bahkan menyerahkan identitas tetua klan eksternal yang terlihat. Ini benar-benar, beberapa orang tidak bisa mengerti. Mungkin dia dan Sang Xinqi memiliki hubungan bawah tanah. Jika itu aku akan membuat pengorbanan seperti itu juga. Itu mungkin, tunggu. Jika itu masalahnya, bagaimana dengan Bai Ningbing? Orang-orang memiliki sifat bergosip mereka, dan itu menyebar seperti api. Hubungan segitiga Fang Yuan, Bai Ningbing dan Sang Xinqi menjadi topik hangat. Segera setelah itu, dalam waktu beberapa hari, Bai Ningbing juga pensiun dari panggung pertempuran. Bai Ningbing juga pergi untuk membantu Sang Xinqi. Seseorang berseru, dunia ini menjadi apa? Tidak ada yang ingin menjadi tetua eksternal. Pandangan dunia beberapa orang ternoda. Bai Ningbing memiliki keberanian yang besar, enggan melepaskannya. Untuk cinta, dia memutuskan untuk ikut campur. Sebenarnya mereka bertiga dan hubungan mereka yang saling terkait dimulai saat mereka bertemu. Desas-desus mulai menyebar lagi. Skenario yang tak terhitung jumlahnya disulap oleh orang-orang, bahkan ada drama dan drama yang muncul di kota klan Sang yang menggambarkan hubungan segitiga Fang, Bai dan Sang. Dan itu laris manis seperti kue panas. Lupakan detail ini, tetapi perubahan posisi Fang dan Bai berhasil membuat Sang Xinqi menjadi pusat perhatian. Bai Ningbing sekarang peringkat 4 tahap awal, Gu Master peringkat 4 adalah pemimpin klan di klan berukuran menengah atau kecil. Meskipun Fang Yuan berada di tahap puncak peringkat 3, kekuatan pertempurannya setara dengan Master Gu peringkat 4. Begitu dia menjadi peringkat 4, siapa yang bisa membayangkan seberapa kuat dia nantinya? Mereka berdua masih sangat muda, dan memiliki ruang untuk tumbuh, sehingga ada banyak komentar positif tentang mereka. Mendapatkan bantuan dua ahli, Sang Xinqi segera menjadi orang terpopuler kedua yang bersaing untuk posisi tuan muda. Sebelum dia, orang mengira bahwa orang dengan harapan tertinggi untuk menjadi tuan muda adalah Sang Yifan. Setelah Fang dan Bai membantunya, situasinya berubah, dan itu menjadi kontes antara kedua belah pihak. Sang Yifan tidak tinggi, sebenarnya dia sedikit pendek. Hidung elang dan mata mungil, dia memiliki tatapan tajam. Sang Xinqi, dia duduk di kursi kayu di ruang belajarnya, bergumam saat tatapannya bergeser dengan ragu ketika memikirkan orang ini. Di hadapannya ada satu orang. Itu tidak lain adalah Sang Yazi. Adik laki-laki Yifan, aku di sini untuk membantumu. Sang Xinqi mendapat bantuan Fang dan Bai, dia akan menjadi pesaing terbesar Anda. Terutama Fang Zheng itu, kamu harus berhati-hati, dia licik dan licik, dia menyebabkan kejatuhanku. Sang Yazi mengertakkan gigi dan berbicara. Sang Yazi berkata, saya kalah, tetapi saya belum gagal sepenuhnya. Ayah mengirim saya ke kelompok penangkap budak selama 3 tahun, tetapi setelah 3 tahun, saya akan kembali. Tapi sebelum itu, aku punya beberapa hal untuk diberikan padamu. Mengatakan demikian, Sang Yazi menyerahkan beberapa dokumen kepada Sang Yifan. Sang Yifan mengambil dokumen itu dan melihatnya. Dokumen itu berisi aset rahasia Sang Yazi, mata-matanya, dan beberapa pembantu dekatnya. Saudara Yazi, ini. Sang Yifan memberikan ekspresi terkejut. Saudara Yifan, Anda adalah orang yang paling mungkin menjadi tuan muda di antara saudara kami. Saya akan membantu Anda di sini dan berharap Anda berhasil menang. Adapun sumber daya ini, jangan ragu untuk menggunakannya. Setelah 3 tahun, saya akan kembali, kembalikan saja kepada saya. Sang Yazi menghela nafas. Dia dipaksa untuk berlatih dalam kelompok penangkap budak, dia tidak bisa membawa pelayan dan bawahannya. Dia tidak pergi ke sana untuk menikmati, tetapi untuk dihukum. Sekarang dia kehilangan identitas tuan mudanya, kekuatan ini pada akhirnya akan runtuh, dia mungkin juga menyerahkannya kepada Sang Yifan sementara dia masih memiliki kekuatan dan membiarkannya merawat mereka. Setelah 3 tahun, Sang Yazi akan kembali, dan tidak perlu memulai ulang lagi. Sang Yifan dengan cepat berdiri, menangkupkan tinjunya, saya tidak akan melupakan bantuan saudara Yazi. Di masa depan, jika saya menjadi tuan muda, saya akan membalasnya 10 kali lipat. Kita bersaudara, tidak perlu membicarakan pembayaran. Hehehe, meskipun dia berkata begitu, bibir Sang Yazi melengkung menjadi senyuman.
Setelah mereka berbicara, Sang Yifan mengirim Sang Yazi ke pintu saat dia pergi. Melihat dia telah pergi, senyum Sang Yifan menjadi dingin. Sang Yazi, rencana hebat apa yang kamu miliki? Ingin aku melestarikan pasukanmu untukmu. Hehe, kalau begitu aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih semua asetmu dan menyerapnya. Ini disebut meminjam tanpa mengembalikan. Dia tahu rencana Sang Yazi sejak awal. 3 tahun. Banyak hal bisa terjadi dalam 3 tahun, apakah Anda masih berpikir Anda memiliki kesempatan? Naif. Keluguan seperti itu, tidak heran Fang dan Bai menipu Anda. Kamu memalukan kami klan Sang. Sang Yifan tertawa, tapi memikirkan Fang Yuan dan Bai Ningbing, ekspresinya menjadi gelap. Sang Xinqi, dia terus menggumamkan namanya. Saat Sang Yazi jatuh, dia mengira posisi tuan muda ini ada di dalam tas. Tapi untuk berpikir Sang Xinqi muncul entah dari mana dan menjadi rintangan terbesarnya. Mata Sang Yifan menyipit, saat dia menganalisis dirinya sendiri dengan mata bersinar, keuntungan terbesar Sang Xinqi adalah kasih sayang ayah. Ayah menyayanginya lebih dari gabungan anak-anaknya yang lain. Tapi ada aturan klan, karena semua orang bersaing untuk posisi tuan muda secara terbuka, ayah tidak akan bisa menipu secara terang-terangan. Faktanya, karena bantuan tuan ayah, itu menyebabkan saudara kandung kami yang lain memiliki perasaan buruk terhadap Sang Xinqi, atau bahkan permusuhan. Keuntungan terbesar Sang Xinqi juga merupakan kelemahan terbesarnya. Keuntungan kedua Sang Xinqi adalah kekuatannya yang sebenarnya, yaitu Fang Zheng dan Bai Ningbing. Keduanya benar-benar. Memikirkan keduanya, wajah Sang Yifan menunjukkan ekspresi aneh, iri, cemburu, dan luar biasa. Keduanya, aku tidak tahu apa yang mereka kejar. Mereka menolak peran tetua eksternal untuk membantu Sang Xinqi. Perasaan ini, seperti seseorang yang menyerah pada semangka untuk mengambil biji wijen. Bagaimana Sang Xinqi meyakinkan mereka? Keberuntungannya sangat bagus, dengan mudah mendapatkan 2 jenderal kuat ini. Bai Ningbing itu sudah peringkat 4, dan Fang Zheng bahkan bisa mengalahkan Zhu Kaibei. Dia mendapatkan 2 Master Gu dengan kekuatan pertempuran peringkat 4 seperti ini. Bahkan kakak laki-laki tertua mereka Sang Qiuniu tidak memiliki bawahan peringkat 4, di antara 10 tuan muda saat ini, hanya pemimpin klan muda Sang Tuohai yang memiliki 2 bawahan peringkat 4. Tapi kedua bawahan itu bukanlah pasukan pribadi Sang Tuohai, tetapi dikirim oleh klan untuk membantunya. Sebagai pemimpin klan muda, Sang Tuohai mengendalikan karavan. Ketika dia berdagang di luar, dia membutuhkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi segala macam situasi. Tapi sekarang, Sang Xinqi bahkan bukan tuan muda, namun dia sudah memiliki bantuan dari 2 ahli peringkat 4. Situasi ini menyebabkan banyak anak Sang Yanfei merasa cemburu dan takut. Tapi, bahkan dengan bantuan dari keduanya, lalu apa? Posisi tuan muda adalah milikku. Sang Yifan menjilat bibirnya. Saat dia memikirkan sesuatu, semangatnya terangkat. Pada saat yang sama, di Taman Nanqiyu, klan Sang memiliki sistem aturan klan yang kompleks dan lengkap. Terutama bagian penerus, aturannya sangat kaku. Wei yang berdiri di samping Fang dan Bai, di depan Sang Xinqi, saat dia menjelaskan. Jika Lady Xinqi ingin naik menjadi tuan muda, Anda harus lulus tes klan Sang. Tes ini adalah tradisi, dan hanya ada satu jenis tes, yaitu perdagangan. Klan Sang menggunakan perdagangan untuk berkembang, perkembangan klan Sang tidak lepas dari bisnis. Ketika klan Sang memilih tuan muda baru, mereka akan menguji keterampilan bisnis mereka. Jangan meremehkan perdagangan, berpikir ini hanya metode untuk mendapatkan uang. Perdagangan dapat menilai kualitas penerus, karena banyak masalah sering terjadi ketika Anda melakukan perdagangan. Ujiannya adalah pada kecerdasan dan perencanaan Anda, bagaimana Anda beradaptasi dengan situasi, kekuatan kultivasi Anda, dan lain-lain. Klan akan memberi anak-anak yang bersaing dana awal 100.000 batu purba. 3 bulan kemudian, siapapun yang berpenghasilan paling banyak akan menjadi tuan muda yang baru. Wei yang jelas dari aturan klan. Lalu, berapa banyak yang perlu kita peroleh untuk memenangkan kompetisi ini? Fang Yuan bertanya. Kompetisi tuan muda klan Sang terkenal di kota, seluruh klan Sang sangat memperhatikannya. Fang Yuan tahu bahwa dia harus mengikuti aturan di sini. Biasanya,
Selama Lady Xinqi memiliki sekitar 300.000 pada akhir 3 bulan, dia akan melenyapkan sebagian besar pesaingnya. Jika dia memiliki 600.000, akan ada peluang besar untuk menang. 7 hingga 800.000 adalah hasil kelas 1 dari penilaian tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, di sini, Wei yang berhenti. Kali ini, di antara para pesaing, ada satu yang ibunya adalah sepupu pemimpin klan Tuhan. Di klan Sang, dia memiliki kekuatan yang agak besar, dia disebut Sang Yifan, pesaing paling disukai dalam kompetisi tuan muda ini. Dengan ibunya membantunya secara diam-diam, dia setidaknya akan memiliki 600.000 pada akhirnya. Jika Anda ingin mengalahkannya, Lady Xinqi akan membutuhkan hasil yang lebih baik. Sang Yifan akan memiliki setidaknya 600.000, jadi untuk mendapatkan posisi tuan muda, Sang Xinqi harus mendapatkan hasil kelas 1. Tapi Sang Xinqi tidak memiliki otoritas atau kekuatan di klan Sang, ibunya bahkan adalah anggota klan Zhang, menyebabkan kelemahan politiknya. Dia tidak akan menerima bantuan apapun tidak seperti Sang Yifan. Satu-satunya pendukungnya adalah Sang Yanfei, tetapi sebagai pemimpin klan, dia tidak bisa berpihak padanya secara terbuka. Dengan demikian, tekanan padanya sangat tinggi sekarang. Setelah Wei yang selesai berbicara, dia memandang Sang Xinqi dengan cemas. Dia tahu bahwa menghasilkan 7 hingga 800.000 biasanya karena keadaan khusus. Sangat sedikit tuan muda di tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai ini. Ini membutuhkan bakat, bantuan, dan lebih dari itu, keberuntungan. Awalnya, Sang Yanfei tidak menyangka Sang Xinqi akan bersaing memperebutkan posisi tuan muda begitu cepat. Itu semua karena Fang dan Bai mempengaruhinya. Setelah Sang Xinqi mendengar kata-kata Wei Yang, dia terdiam beberapa saat sebelum bertanya, bolehkah saya tahu, apa hasil terbaik dalam sejarah kota klan Sang? Wei Yang tercengang, tentu saja melebihi 800.000, mencapai 900.000. Tetapi sangat sedikit orang dalam sejarah yang berhasil ini, totalnya kurang dari 20. Pemimpin klan muda kita saat ini Sang Tuohai hanya mencapai 890.000, dan itu sudah menyebabkan keributan besar. Tapi ayahmu, saat itu, dia mencapai 920.000. Hanya ini saja, itu masuk ke dalam catatan sejarah klan Sang. Saat dia berbicara, Wei yang berhenti lagi, tapi, hasil terbaik dalam sejarah klan Sang adalah 1.110.000. Dia disebut Sang Guikai, memiliki bakat yang mengerikan, tetapi sayangnya dia adalah 10 fisik ekstrim. 920.000, 1.110.000. Sang Xinqi mendengarkan saat matanya bersinar terang, saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia memiliki bakat besar dalam berbisnis. Meskipun Fang Yuan sangat mendorongnya untuk kompetisi ini, dia sendiri adalah peserta yang rela, dan tidak dipaksa untuk melakukannya. Melihat ekspresi Sang Xinqi, Wei yang merasa yakin, baiklah, aku harus pergi. Tapi sebelum itu, saya akan memberi Anda beberapa saran. Seluruh perhatian klan Sang tertuju pada kompetisi ini, jangan mencoba mengambil jalan pintas atau celah, dan melanggar aturan. Percayalah pada saudaramu Wei, semua orang yang mencoba selingkuh di masa lalu tidak pernah berhasil. Tuan muda adalah masa depan klan Sang, itu sangat penting dan tidak ada kesalahan yang bisa ditoleransi. Sang Yazi adalah seorang tuan muda, tetapi karena satu akuntansi palsu, dia diasingkan, itu menunjukkan betapa pentingnya klan Sang pada tuan muda dan tindakan mereka. Sang Yifan mendapat dukungan klan ibunya, tetapi mereka hanya bisa membantunya dalam batas-batas aturan, mereka tidak berani menipu. Segera setelah itu, Wei yang memberikan beberapa nasihat yang lebih tulus sebelum meninggalkan Taman Nanqiyu. Dia adalah tetua penting klan, dan merupakan pembantu Sang Yanfei. Menurut aturan, dia harus menghindari bertemu dengan mereka. Tapi dia masih masuk dan meninggalkan Taman Nanqiyu, menjelaskan begitu banyak untuk Sang Xinqi, itu menunjukkan betapa bertemannya dia. Saudara Wei mengambil banyak tekanan untuk kami. Kita tidak bisa mengganggunya lebih jauh, kata Sang Xinqi. Fang Yuan tetap diam. Bai Ningbing mengerutkan kening, menghasilkan 6 kali lipat dari jumlah awal dalam 3 bulan bisnis, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun dia jenius alami, dia tidak memiliki bakat dalam perdagangan dan bisnis, merasa sangat bermasalah sekarang. Tapi mata Sang Xinqi bersinar saat dia tersenyum,
berkata dengan percaya diri, sebenarnya saya punya rencana yang bagus. Selama kita berhasil, aku yakin kita bisa mendapatkan 600.000. Oh, rencana apa? Bai Ningbing bertanya. Sang Xinqi menatap Fang Yuan dalam-dalam, menyatakan rencananya, saya mendapat inspirasi dari pertempuran saudara He itu ketika saya pergi untuk menontonnya di tahap pertempuran, kita dapat melakukan bisnis mengenai intel. Menjual informasi. Bai Ningbing mengerutkan kening. Benar, bisnis informasi. Tahap pertempuran klan Sang memiliki lebih dari 100 pertempuran setiap hari, ada begitu banyak peluang yang tersembunyi di tahap pertempuran yang dapat kita gunakan. Saya sudah memikirkannya, kita dapat mengumpulkan informasi Gu Master dari peserta tahap pertempuran, dan menjualnya. Kita dapat mempekerjakan beberapa orang terkenal untuk melakukan prediksi sebelum pertempuran, dan mengkritik setelah pertempuran, dan sebagainya. Sang Xinqi tersenyum saat dia menjawab. Brilian, Bai Ningbing bersorak. Ide ini cerdik. Bai Ningbing telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran, dia tahu sangat betapa briliannya ide ini. Segera, dia tahu ide ini bisa mendatangkan keuntungan besar bagi mereka. Bahkan Fang Yuan menatapnya dengan heran. Dia telah memikirkan ide ini di kehidupan sebelumnya, bahkan menggunakannya di klan Wu. Panggung pertempuran klan Wu lebih megah dan memiliki suasana yang lei hidup. Ide Fang Yuan menciptakan keributan besar dan memberinya banyak uang setiap hari. Tapi tidak lama kemudian, klan Wu ikut campur, dan segala macam persaingan dan penindasan datang. Hanya dalam beberapa bulan, keuntungannya merosot dan bisnisnya terpaksa ditutup setelah setengah tahun. Fang Yuan merenung, dia bisa mendapatkan ide ini karena ingatannya tentang bumi. Tapi Sang Xinqi yang bisa menganggapnya sebagai penduduk asli sangat mengesankan, itu menunjukkan bakatnya yang unggul dalam bisnis dan perdagangan. Meskipun ide ini bagus, Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Sang Xinqi mengertakkan gigi, apakah saudara He itu berpikir ide ini buruk? Idenya bagus, tapi tidak akan berhasil. Xinqi, apakah kamu mempercayaiku? Fang Yuan memandang Sang Xinqi dalam-dalam. Sang Xinqi tersenyum lembut. Hidupku diselamatkan oleh saudara He itu, apa yang tidak bisa dipercaya? Bai Ningbing mencibir di dalam hatinya, tetapi tetap diam. Dia adalah orang dalam, di sepanjang jalan, dia sangat jelas kesengsaraan Sang Xinqi disebabkan sendirian oleh Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, karena kamu mempercayaiku, dengarkan aku. Kami hanya perlu 20 hari untuk melipat gandakan batu purba Anda. Sungguh, Sang Xinqi mengungkapkan rasa ingin tahunya, kalau begitu saya akan mendengarkan instruksi saudara laki-laki. Skema apa yang dia buat kali ini? Siapa yang dia rencanakan untuk disakiti? Bai Ningbing memandang Fang Yuan dengan sudut matanya, menebak di dalam hatinya. Gunung Sancha, terletak di tengah Gunung Lengzan Klan Zuo, dan Gunung Feilai Klan Ce. Klan Zuo dan Klan Ce, yang pertama memiliki sejarah 600 tahun, sedangkan yang terakhir memiliki 580. Keduanya adalah musuh, berabad-abad kebencian dan dendam, menyebabkan kedua klan menjadi musuh bebuyutan. Selama 100 tahun terakhir, kedua klan berkembang, dan untuk menduduki Gunung Sancha, mereka bertarung. Di pinggang gunung-gunung Sancha, pertempuran sengit telah terjadi, dan itu mendekati akhir. Darah mengalir di tanah, saat puluhan mayat Gu Master tergeletak di tanah. Ada 7 orang yang masih berdiri. 3 dari klan Zuo, 4 dari klan Ce. Dada tetua klan Zuo Wuseng memiliki lubang yang dalam, saat darah mengalir keluar. Dia menekan lukanya saat dia berdiri di depan Zuo Chanyu, dengan ekspresi serius, "Nyonya besar, pergi sekarang, kami akan memblokir mereka." Zuo Chanyu adalah putri tertua pemimpin klan Zuo, memiliki bakat kelas A dan merupakan harapan masa depan klan Zuo. Dia masih muda dan cantik, kultivasi tahap menengah peringkat 3 bahkan sebelum usia 20 tahun, dia tidak mampu mati di sini. Penatua Wuseng, Zuo Chanyu menunjukkan keraguan dan kekecewaan yang mendalam. Ingin pergi, bermimpi. Tetua klan Ce Yin mencibir saat dia berjalan keluar. Orang tua Wuseng, untuk berpikir hari ini akan datang. Hehehe, hari ini, aku akan memastikan kalian bertiga mati tanpa penguburan yang layak. Niat membunuhnya meledak, tetapi setelah mengatakan demikian, dia menginstruksikan seorang Master Gu wanita muda di sampingnya, "Siang kamu terluka padamu, nanti ketika kita bertarung, tetap mundur dan awasi kami."
Qiao Xiang langsung mengerutkan kening, "Ayah, saya hanya mengalami cedera ringan, tidak masalah. Aku ingin bertarung di sampingmu." Dia sangat khawatir. Zuo Wusheng adalah saingan ayahnya selama puluhan tahun, mereka memiliki kekuatan yang sama. Meskipun Zuo Wusheng terluka, tidak akan mudah untuk membunuhnya, serangan baliknya yang sekarat akan menakutkan. "Omong kosong," Ce Yuyin menegur, "patuh dan dengarkan ayah, ini adalah perintah." Qiao Xiang cemberut, hendak menegur, tetapi tiba-tiba terdengar tawa. "Hahaha, hehehe, huhuhu." Ini adalah tawa yang aneh, membuat seseorang merasakan angin jahat bertiup ketika mereka mendengarnya. Setelah tawa ini, seseorang muncul di atas batu gunung. Orang ini sangat tampan, mengenakan jubah berbunga yang memiliki kupu-kupu merah muda. Dia mengenakan mahkota bunga di kepalanya, dan ada bola bunga merah yang dijahit ke mahkota. Saat dia tertawa, bola bergetar, menyebabkan dia terlihat seperti badut yang sangat lucu. Tapi baik itu Zuo Wusheng atau Ce Yuyin, ketika mereka melihatnya, tidak ada tawa tetapi ketakutan yang kuat. "Ah, kamu adalah pria kupu-kupu merah muda. Kong Ritian." Keduanya berbicara, mengungkapkan identitasnya. Saat ini, ekspresi orang lain juga berubah. Terutama Zuo Chanyu dan Qiao Xiang, wajah mereka menjadi pucat dan mereka menjadi sangat gugup. Kong Ritian ini adalah Master Gu Iblis, memiliki reputasi yang keji. Dia suka mengenakan jubah bunga yang memiliki kupu-kupu merah muda, sehingga dia disebut pria kupu-kupu merah muda. Tapi kenyataannya, dia adalah seorang pemerkosa berantai, menargetkan wanita perawan. Dia sangat dibenci oleh semua orang, dan dengan demikian adalah penyendiri. Yang terpenting, dia memiliki kultivasi peringkat 4, begitu dia muncul, situasi pertempuran berubah. Klan Zuo dan klan Ce berada di ujung akal mereka, petarung utama mereka Ce Yuyin dan Zuo Wusheng terluka, dan hanya memiliki kultivasi peringkat 3. "Hahaha, hehehe, huhuhu. Itu benar, saya Kong Ritian." Meskipun dia terungkap, pria kupu-kupu merah muda sangat bahagia, tertawa dengan cara yang aneh itu lagi. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya, dan menyuntikkan esensi purbanya, menyebabkan kelopak bunga menghujani medan perang. Kelopak merah muda berubah menjadi kupu-kupu, terbang di udara. Seketika, aroma menyebar ke seluruh medan perang. Klan Zuo dan klan Ce dengan cepat membela diri dan melepaskan kemampuan mereka. Kong Ritian menggunakan kesempatan ini untuk menyerang, menyebabkan hujan bunga semakin intensif. Saat tubuhnya bergerak cepat, setelah 8 hingga 9 putaran, tubuh Kong Ritian melintas, saat dia mundur dan meninggalkan medan perang. Dia mundur, itu dekat. Ce Yuyin dan Zuo Wusheng menghela nafas bersama, tetapi ekspresi mereka segera berubah. "Chan Yu sayangku, Qiao Xiang, lepaskan putriku." Kedua tetua itu terbakar karena marah. "Hahaha, hehehe, huhuhu." Kong Ritian tertawa, karena dua wanita masing-masing berada di tangan kiri dan kanannya. Itu adalah Qiao Xiang dan Zuo Chanyu, yang jatuh pingsan saat mereka ditangkap olehnya selama pertempuran yang kacau. Kong Ritian menghususkan diri dalam berurusan dengan Master Gu wanita. "Hadiah besar hari ini, untuk berpikir aku akan menemukan dua wanita cantik di sini." "Hahaha, hehehe, huhuhu." Kong Ritian sangat puas, ketika tiba-tiba terjadi perubahan. Seluruh gunung Sanca mulai bergetar, saat bebatuan gunung jatuh karena getaran. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saat semua orang berteriak kaget, 3 pilar cahaya meledak dari 3 puncak gunung-gunung Sanchan. 3 pilar cahaya raksasa, kuning, biru, dan merah membentang sampai ke langit, di atas awan. Pada titik ini, sebuah suara terdengar di antara semua yang hadir di Gunung Sanca. Warisan 3 raja dibuka hari ini, terlepas dari benar atau iblis, hanya takdir yang penting. Semua orang menatap pemandangan ini dengan kaget. Bahkan Kong Ritian melupakan dua wanita cantik di pelukannya. Warisan 3 raja, itu sebenarnya adalah warisan 3 raja. Semua orang bereaksi dan menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Warisan 3 raja, ya Tuhan, ketiga raja itu adalah Master Gu peringkat 5, ini adalah warisan mereka, ini sebenarnya warisan mereka. 3 hari kemudian, di kota Klan Sang, Taman Nankiyu, ruang belajar. Meletakkan dokumen dengan ringan di atas meja, kecemerlangan menyinari mata Fang Yuan. Warisan 3 raja akhirnya dibuka.
Melihat tanggalnya, itu sama dengan kehidupan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa di dunia ini, meskipun kelahiran kembali dapat mengubah sejarah, peristiwa penting tidak dapat diubah dengan mudah. Sekarang warisan 3 raja telah dibuka, saya hanya punya sedikit waktu tersisa. Begitu Sang Xinci menjadi tuan muda, saya harus berangkat. Fang Yuan merasakan dorongan di hatinya, dia harus bertindak lebih cepat. Warisan 3 raja berbeda dari warisan biasa. Warisan anggur bunga dan warisan tulang putih yang dia ambil sebelumnya masing-masing hanya satu warisan. Tapi kali ini, itu adalah 3 warisan kolektif di satu tempat. Jika dia bisa mendapatkan ketiganya, kekuatan Fang Yuan akan meningkat berkali-kali, dan cacing gu peringkat 4 yang dia butuhkan sebagian besar akan terisi. Setidaknya sebelum peringkat 5, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya lagi. Tapi warisan 3 raja adalah warisan iblis, itu berbahaya. Ada banyak kelompok anjing di dalam, dan banyak pos pemeriksaan yang harus dilalui. Di kehidupan sebelumnya, nyawa yang tak terhitung jumlahnya dikorbankan, dan hanya setelah setengah tahun seseorang mencapai akhir dan mendapatkan warisan. Jadi, tidak ada gunanya pergi saat ini. Berita tentang warisan 3 raja tidak dapat disembunyikan. Bagaimana ketiga pilar yang menjangkau ke langit itu bisa disembunyikan? Fang Yuan tahu ketiga pilar ini adalah pintu masuk warisan. Tetapi untuk masuk, ada persyaratan tertentu. Sekarang, saya akhirnya bisa membeli perbudakan anjing secara massal gu bangau kertas, dan gu telur yang meledak. Fang Yuan menganalisis. Sebelum ini, meskipun dia memiliki uang tunai, dia diam-diam membeli 3 jenis gu di pasar. Dia memiliki sifat waspada, dia tidak masuk sepenuhnya. Hanya ketika berita tentang warisan 3 raja dirilis, dia tahu waktunya sudah matang. Pembelian massal. 5 hari kemudian, Fang Yuan membeli sejumlah besar gu perbudakan anjing peringkat 1, gu bangau kertas peringkat 2, dan telur ledakan peringkat 1 gu. Tidak hanya 100.000 batu purba Sang Xinci, tetapi juga 300.000 yang baru saja dia dapatkan dari klan Bai. Fang Yuan pernah memeras 3 juta batu purba dari klan Bai, mereka sudah membayar hampir setengahnya. Menambahkan uang Bai Ningbing, rencana pembelian Fang Yuan sukses besar. Sang Xinci menggunakan semua dananya untuk membeli ketiga cacing gu ini. Di ruang belajar, Sang Yifan sedang memegang selembar kertas. Dokumen ini dikirim oleh ibunya. Ibu Sang Yifan adalah sepupu Sang Yanfei, dia memiliki pengaruh besar dan banyak informan. Perbudakan anjing peringkat 1 gu, peringkat 2 bangau kertas gu, dan peringkat 1 telur yang meledak gu, apa gunanya? Sang Yifan mengerutkan kening dalam-dalam, berpikir keras tetapi tidak bisa sampai pada penjelasan. Saya mendengar Sang Xinci memberikan seluruh 100.000 kepada Fang Zheng. Meskipun Fang Zheng kuat dalam pertempuran, saya belum pernah mendengar bakatnya dalam bisnis. Membeli secara acak seperti ini hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Apakah saya melebih-lebihkan mereka? Sang Yifan merenung. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi yang tinggi, dia telah melatih kemampuannya sendiri dalam berbisnis, dia memiliki pemahaman yang besar tentang pasar. Secara umum, membeli cacing gu dalam jumlah besar seperti ini, setiap pedagang berpengalaman tidak akan memilih metode seperti itu. Karena investasi ini tidak memiliki prospek. Tetapi saat Sang Yifan terus berpikir, kegelisahan di hatinya tidak hilang. Dia merasa bahwa dia telah melewatkan sesuatu, seolah-olah ada skema mendalam di balik pembelian massal yang tidak masuk akal ini. Pada saat ini, pelayan tua itu melaporkan di luar pintu, "Tuan muda, sesuatu yang besar telah terjadi, saya perlu melapor kepada Anda." "Oh, silakan ayo Zhang tua." Sang Yifan dengan cepat memintanya untuk masuk. Zhang tua ini adalah bawahan ibunya yang cakap. Dia memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 3, mampu bertahan dan memiliki pengalaman yang hebat. Sang Yifan tidak bisa memperlakukannya seperti bawahan biasa. Ibu Sang Yifan juga telah menginstruksikannya untuk bersikap sopan kepada Zhang tua dan meminta nasihat darinya untuk mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan. Zhang tua masuk, ekspresinya serius. "Tuan muda Yifan, semuanya tidak terlihat baik. Ada berita dari Gunung Sanca bahwa seseorang telah menemukan metode yang benar untuk memasuki warisan. Meskipun warisan 3 raja dibuka lebih awal, dipisahkan menjadi 3 pilar lampu kuning, biru dan merah, ada kriteria khusus yang ditetapkan oleh warisan dan tidak ada yang bisa masuk.
Selama beberapa hari ini, setelah banyak orang bereksperimen dan menguji, mereka akhirnya menemukan cara untuk memasuki tanah warisan tiga raja. Mendengar kata-kata Zhang Tua, Sang Yifan menunjukkan rasa ingin tahu yang kuat. Oh, apa yang harus dilakukan seseorang untuk memasuki warisan tiga raja? Tunggu, jangan bilang. Tiba-tiba ekspresinya berubah, saat dia menatap tajam pada dokumen di atas meja itu. Dia memikirkan kemungkinan, saat dia perlahan berdiri. Zhang Tua tertawa pahit. Tuan Muda Yifan menebaknya. Itu benar, untuk memasuki warisan, diperlukan 3 gu yang berbeda. Untuk memasuki pilar kuning, warisan Raja Kuan, seorang Master Gu perlu menyempurnakan perbudakan anjing peringkat 1 gu. Untuk memasuki pilar biru, warisan Raja Xin, Master Gu harus memiliki bangau kertas Gu. Jika mereka ingin memasuki pilar merah, warisan Raja Bao, mereka akan membutuhkan setidaknya 1 telur Gu yang meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang Yifan menjerit. Dia jatuh di kursinya, sedih. Dia akhirnya mengerti, mengapa Fang dan Bai membeli ketiga gu ini dalam jumlah besar, jadi inilah alasannya. Saat ini, berita tentang warisan tiga raja telah menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Warisan tiga Master Gu peringkat 5 bersama-sama, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mendapatkan minat dan ingin pergi dan mendapatkan bagian dari kue mereka. Tetapi untuk memasukinya, seseorang membutuhkan setidaknya 1 dari 3 gu itu. Tapi saat ini, di kota klan Sang, ketiga gu ini milik Sang Xinqi. Selama seseorang tidak bodoh, mereka bisa membayangkan berapa banyak keuntungan yang bisa dia peroleh dengan menjual cacing gu itu. Sang Yifan tidak bodoh, sebenarnya dia pintar, setidaknya lebih dari Sang Yazi. Dari mana mereka mendapatkan informasi seperti itu? Dan sangat tepat. Tidak, sekarang bukan waktunya untuk itu tidak lagi penting. Lebih penting lagi, bagaimana saya akan menghentikan mereka? Cahaya menakutkan terus berkedip di mata Sang Yifan, saat dia berkonsentrasi dan berpikir. Tapi sesaat kemudian, dia menunjukkan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Tidak mungkin, Sang Xinqi melakukan pekerjaan dengan sangat baik di sini. Itu adalah investasi yang sangat normal, tetapi karena warisan tiga raja, itu menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Ketika mereka membeli gu, Sang Xinqi menggunakan lebih dari 100.000 batu purba, tetapi itu tidak melanggar aturan, paling-paling itu adalah bola kurva. Selama mereka bisa mendapatkan batu purba, dan menghitung keuntungannya berdasarkan modal awalnya, tidak ada masalah. Jika Sang Yifan ingin menemukan masalah di sini, dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Itu karena dia juga meminjam kekuatan dari ibunya, seperti Zhang Tua. Sejujurnya, bola kurvanya jauh lebih buruk daripada Sang Xinqi. Tuan Muda Yifan, pihak lain memiliki informasi paling akurat kali ini. Setelah mereka bertransaksi, modal mereka setidaknya bisa 3 kali lipat. Kami tidak dapat menemukan masalah dengan mereka, kami juga tidak dapat menggunakan cara licik apapun. Kita harus menggunakan sisa waktu kita dan melakukan bisnis kita sendiri. Dengan pengaruh Nyonya di kota, dalam 3 bulan, Anda akan memiliki setidaknya 600.000. Tuan Muda, kita masih bisa menang. Zhang Tua menjelaskan. Ya, kita hanya bisa berharap begitu. Sang Yifan menghembuskan napas dalam-dalam, tetapi kekhawatiran di hatinya tidak hilang. Mengenai kompetisi Tuan Muda, ini baru permulaan tetapi dia sudah menerima kejutan seperti itu. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi nanti? Sang Yifan yang percaya diri mulai menjadi ragu. 3 raja, mereka mengacu pada Raja Kuan, Raja Xin, dan Raja Bao. Asal-usul mereka ditelusuri kembali ke 300 tahun yang lalu. Ketiga raja itu berasal dari klan Wang. Klan Wang dimusnahkan oleh musuh bebuyutan mereka Wu Klan 1, tetapi mereka kehilangan 3 anak dari klan Wang. Ketiga anak ini, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang tertua berusia 8 tahun, dia akan menjadi Raja Kuan di masa depan. Yang termuda berusia 5 tahun, dia adalah Raja Bao. Adapun wanita, calon Raja Xin, dia baru berusia 6 tahun pada saat itu. Klan Wu sibuk menyerap pasukan mereka yang tersisa, untuk sepenuhnya mencerna keuntungan mereka dari klan Wang. Apa yang bisa dilakukan 3 anak? Mereka bahkan bukan Gu Master, jadi mereka tidak peduli dengan anak-anak, hanya mengirimkan surat perintah penangkapan dan melupakan mereka.
Orang yang dikirim untuk membunuh mereka juga orang yang malas. Dia memilih 3 anak untuk dibunuh, berpura-pura bahwa dia telah menyelesaikan misinya dan kembali. Dengan demikian, ketiga anak itu secara tidak sengaja diselamatkan. Mereka mengalami kesulitan, penderitaan, dan nyaris tidak tetap hidup. Saat mereka saling mendukung, mereka mengembangkan hubungan yang mendalam. Seiring bertambahnya usia, kebencian mereka terhadap klan Wu semakin dalam. Tetapi setelah klan Wu menyerap klan Wang, mereka menjadi jauh lebih kuat, dan merupakan klan besar yang memiliki 3 gunung. Setelah bertahun-tahun beroperasi, pasukan mereka bahkan lebih mengakar. Ketiga raja itu sendirian, bahkan tidak diberi kesempatan untuk membangkitkan bukaan mereka. Itu adalah mimpi yang mustahil bagi mereka untuk membalas dendam pada klan Wu. Tapi hidup tidak pasti, dan takdir bekerja dengan cara yang misterius. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana nasib Anda di masa depan. Selama satu waktu ketika mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mengumpulkan ramuan di gunung untuk menopang mata pencaharian mereka, ketiganya dilemparkan ke tanah warisan kuno. Ini bukan warisan biasa, itu ditinggalkan oleh Gu Immortal peringkat 6 yang misterius. Ketiga raja dengan demikian, mengalami perubahan nasib. Mereka masing-masing mewarisi sebagian dari warisan Gu Immortal peringkat 6, dan bekerja keras untuk berkultivasi selama hampir 100 tahun. Ketiganya saling menyemangati dan bekerja keras bersama. Ketika mereka semua mencapai peringkat 5, mereka merasa bahwa waktunya sudah matang, dan dengan demikian, meninggalkan tempat warisan untuk membalas dendam pada klan Wu. Saat itu, klan Wu berada di puncak perkembangan mereka. Ketiga raja itu tidak menggunakan rencana atau plot apapun, tetapi langsung pergi ke depan pintu mereka. Pemimpin klan Wu adalah Master Gu peringkat 5, bagaimana dia bisa menahan serangan 3 Master Gu peringkat 5? Terutama ketika ketiga Master Gu peringkat 5 ini mewarisi warisan kuno. Raja Kuan memanggil pasukan anjingnya, saat dia melambaikan tangannya, itu adalah pasukan yang perkasa. Kelompok anjing itu seperti laut, menelan desa klan Wu. Raja Xin cepat dan gesit, bergerak seperti hantu, dia membunuh semua petinggi klan Wu, menyebabkan mereka tidak memiliki pemimpin dan jatuh ke dalam kekacauan. Raja Bao kasar dan langsung, begitu dia menyerang, itu mengejutkan langit, saat dia memicu ledakan bebatuan gunung. Klan Wu yang kuat dan tak terkalahkan, dimusnahkan oleh 3 raja dalam 3 hari. Mata air roh 3 gunung itu hancur, saat mayat berjejer di jalan setapak gunung, darah mengalir ke tanah, itu adalah pemandangan yang aneh. Klan Wu benar-benar musnah, tetapi ketiga raja membayar harga yang mahal. Namun, mereka bersedia melakukannya demi balas dendam. Setelah membalas dendam, ketiga raja merasa bahwa hidup telah kehilangan maknanya, mereka tidak ingin membangun kembali klan Wang, sebagai sebuah klan, tidak peduli seberapa kuat mereka, tidak dapat bertahan melawan ahli sejati. Mereka mulai hidup dalam pengasingan, tidak lagi keluar. Mereka menghilang seperti 3 bintang jatuh. Setelah menyebabkan peristiwa besar di perbatasan selatan, mereka menghilang dengan cepat, tidak pernah terdengar lagi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada ketiga raja setelah itu, sampai baru-baru ini, ketika warisan mereka muncul. Raja Kuan memiliki setidaknya 3 perbudakan anjing peringkat 5 Gu. Dengan mereka, seseorang dapat memperbudak banyak raja binatang buas, dan memimpin pasukan, menaklukkan dunia. Raja Xin paling terampil dalam menyempurnakan Gu, dia mengembangkan satu set cacing Gu yang unik dari bangau kertas peringkat 2 umum Gu, memungkinkannya dengan mudah mendapatkan informasi. Karena dia Raja Kuan dan Raja Bao menemukan celah keamanan di desa klan Wu. Dia adalah faktor besar dalam melenyapkan klan Wu. Dan ada Raja Bao, amarahnya seperti api, setiap kali dia menyerang, itu akan menyebabkan ledakan besar yang mengguncang tanah. Kekuatannya liar dan sombong. Siapapun yang menerima warisannya akan dapat menginjak dunia. 3 warisan peringkat 5, mendapatkan 1 akan memungkinkan seseorang untuk naik ke kekuasaan, 2 akan memungkinkan mereka untuk meninggalkan nama mereka dalam sejarah, dan 3 akan membiarkan penguasa tertinggi. Ini adalah kesempatan besar, saya tidak akan puas kecuali saya mencoba yang terbaik. Saya harus bergegas ke sana, jika saya terlambat, dan orang lain mendapatkannya, saya akan menyesalinya seumur hidup. Saat berita tentang metode masuk warisan 3 raja keluar, banyak orang menjadi liar di kota klan Sang. Aku ingin membeli telur yang meledak Gu.
Aku ingin bangau kertas Gu. Aku ingin perbudakan anjing Gu, bangau kertas Gu, dan telur yang meledak Gu. Apa, mengapa Gu ini begitu mahal? Harganya 3 kali lipat dari sebelumnya. Tersesat jika kamu miskin, ada banyak orang yang menunggu untuk membeli. Sialan, aku akan membelinya. Saya ingin membeli, saya harus membelinya. Banyak orang mengertakkan gigi, memarahi pedagang yang tidak bermoral di bawah nafas mereka, tetapi masih mengeluarkan uang hasil jerih payah mereka dengan kesakitan yang luar biasa. Selama 10 hari terakhir ini, kami menghasilkan rata-rata 20.000 sehari. Secara total, 100.000 awal telah meningkat 3 kali lipat, kita memiliki 300.000 sekarang. Memegang buku rekening di tangannya, Sang Xinci terkejut dan senang. 10 hari memasuki kompetisi Tuan Muda, Sang Xinci telah melipat gandakan modal awal di tangannya, dia segera memisahkan diri dari para pesaingnya. 300.000, dan ini hanya jumlah yang diperoleh dari modal Tuan Muda. Fang Yuan dan Bai Ningbing juga telah berinvestasi banyak dalam hal ini, saat ini mereka mendapatkan banyak uang. Gu yang lebih tua purba Fang Yuan tidak lagi cukup, karena dia membeli 2 lagi, total asetnya telah mencapai 2.400.000. Bai Ningbing juga berpenghasilan banyak. Pelayan Sang Xinci, Xiao Dai dan Xiao Lan, memandang Fang Yuan dengan tatapan warna-warni. Mereka tahu bahwa hasil luar biasa ini semua karena Fang Yuan. Awal yang baik adalah setengah dari kesuksesan. Kedua pelayan itu meragukan Sang Xinci bersaing untuk posisi Tuan Muda, tetapi sekarang mereka jauh lebih percaya diri. Tapi, bagaimana Fang Yuan mengetahui informasi yang begitu akurat tentang warisan 3 raja? Bai Ningbing duduk di satu sisi saat dia merasa curiga. Alasan Fang Yuan dapat menggunakan kesempatan ini dan mendapatkan penghasilan kali ini adalah semua karena informasi yang dia miliki. Apakah itu berarti, Fang Yuan memiliki rahasia tentang warisan 3 raja? Atau apakah dia memiliki sumber informasi misterius? Tidak peduli yang mana itu, kebenaran menunjukkan bahwa Fang Yuan sama sekali tidak sederhana. Meskipun Bai Ningbing juga berpenghasilan banyak, dia merasakan tekanan yang kuat di hatinya. Dia telah menghabiskan banyak waktu dengan Fang Yuan, dia menemukan bahwa sering, Fang Yuan akan memberinya kejutan ketika dia tidak mengharapkannya. Meskipun dia tidak tampak misterius sama sekali di luar, dia sebenarnya diselimuti lapisan kabut tebal. Justru karena dia telah menghabiskan begitu banyak waktu bersamanya, dia bisa merasakan ini dan mengalami betapa tak terduganya Fang Yuan. Saudara Heitu, terima kasih banyak kali ini. Dengan 300.000 ini, saya dapat menjalankan rencana saya dengan lebih baik sekarang. Sang Xinci tersenyum dan berkata. Tapi Fang Yuan melambaikan tangannya, jangan khawatir, Xinci, kamu punya ide bagus, tapi sangat sulit untuk dieksekusi. Dia melanjutkan, bisnis yang menjual informasi di tahap pertempuran tidak seperti kami membeli Gu dalam jumlah besar. Kali ini, saya menyerang ketika pesaing Anda lengah, tetapi, yang paling penting, itu karena Sang Yazi yang mengendalikan toko-toko telah pergi, dan tidak ada yang mengelola toko klan Sang. Tanpa pemimpin yang tegas, bahkan jika orang lain ingin ikut campur, mereka tidak dapat melakukannya, dan hanya bisa melihat kami mendapatkan keuntungan ini. Tapi bisnis informasi berbeda. Untuk memulai ini, Anda tidak hanya membutuhkan sumber daya, Anda juga membutuhkan tenaga kerja dan jaringan yang besar untuk membantu Anda. Jika tidak, pesaing Anda akan menekan dan mencoba merusak bisnis Anda. Fondasi kami lemah, kami tidak mampu melakukan upaya yang gagal. Begitu kita berinvestasi dalam bisnis, itu harus berhasil. Jadi, kita perlu melakukan persiapan. Ekspresi Sang Xinci berubah serius, mengangguk, Saudara Heitu, kamu benar. Tapi baru beberapa tahun sejak saya datang ke kota klan Sang, saya hanya memiliki Xiao Dai dan Xiao Lan untuk membantu saya. Adapun jaringan, saya hampir tidak memiliki kontak. Xiao Dai adalah seorang pelayan yang dia bawa dari klan Zhang. Dia setia dan sekarang dia diasuh sebagai Gu Master oleh Sang Xinci, dia memiliki bakat kelas B yang layak. Adapun Xiao Lan, dia adalah Gu Master penyembuhan peringkat 3 yang dikirim Sang Yan Fei untuk membantu Sang Xinci, dia dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Fang Yuan tertawa, Xinci, jangan terlalu rendah dirimu. Sang Chi Wen yang mengendalikan panggung pertempuran memiliki hubungan yang baik denganmu. Kami dapat berhubungan satu sama lain karena kami adalah perempuan.
Pada saat yang sama, bisnis Intel membantu pendapatannya, saya yakin dia tidak akan keberatan. Sang Xin-Chi menganalisis dan berkata, Xin-Chi, saya bilang saya akan membantu Anda mendapatkan posisi tuan muda, saya punya rencana, dan kepercayaan diri yang cukup untuk menang. Tidak perlu khawatir, lakukan saja apa yang saya katakan, ada peluang besar untuk menang. Fang Yuan meyakinkan, saya akan mendengarkan instruksi saudara He itu. Sang Xin-Chi tertawa, menjawab tanpa ragu-ragu. Fang Yuan duduk di kursi, postur strateginya memberi Sang Xin-Chi rasa aman yang kuat. Xin-Chi, pertama-tama, kamu harus merekrut orang. Jika kamu ingin melakukan bisnis ini, kamu membutuhkan sejumlah besar bawahan setia. Tapi sebelum itu, kamu membutuhkan seorang manajer. Dia harus memiliki kultivasi peringkat 3 dan harus bisa bertahan, berpengalaman dan mampu berdagang. Saya sudah menemukan orang seperti itu, namanya Zhou Quan, dia adalah seorang penjaga toko di bawah Sang Yazi. Fang Yuan terus merencanakan. Sang Xin-Chi sedikit sedih, Zhou Quan. Saya mengenalnya, tapi dia adalah Master Gu peringkat 3, dia sombong dan bangga. Dia pernah menjadi pemimpin klan Zhou, memiliki kultivasi peringkat 4. Tetapi setelah ada perselisihan internal, dan klan dibantai oleh Gu Master Iblis, dia melarikan diri dengan luka parah, sehingga hanya memiliki kultivasi tahap atas peringkat 3 yang tersisa. Dia mengurus toko dan selalu memiliki kinerja terbaik di antara semua penjaga toko lainnya. Tetapi bahkan Sang Yazi tidak bisa mendapatkan kesetiaannya, orang seperti itu, saya khawatir. Fang Yuan melambaikan tangannya, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Xin-Chi, kamu harus percaya diri, percayalah, kamu memiliki karisma yang unik. Di masa depan, banyak orang akan melayani kamu dengan rela dan berjuang untukmu. Zhou Quan adalah target yang sulit, kamu mungkin tidak berhasil, tetapi selama kamu menunjukkan ketulusanmu, kerja kerasmu pasti akan membuahkan hasil. Ya, saudara He itu, saya akan bekerja keras. Sang Xin-Chi mengepalkan tinjunya. Fang Yuan mengangguk, bagus, kalau begitu silakan. Tidak lama setelah Sang Xin-Chi pergi, Wei yang tiba di Taman Nanqiyu. Fang Yuan melayaninya di paviliun danau, saya mengerti mengapa saudara Wei ada di sini, silakan duduk. Mengatakan demikian, Fang Yuan menuangkan secangkir teh kepada Wei Yang. Wei Yang tertawa, saudara Fang Zeng bijaksana, kalau begitu tolong beritahu saya tentang itu. Fang Yuan menggunakan warisan 3 raja untuk mendapatkan banyak uang, itu semua karena dia memiliki informasi rahasia tentangnya sebelumnya. Sang Yan Fei tidak bodoh, dia segera tahu Fang Yuan memiliki informasi berharga. Warisan 3 raja adalah peristiwa terbesar selama 50 hingga 60 tahun terakhir. Saat ini, itu telah mempengaruhi seluruh perbatasan selatan, dan menarik perhatian banyak kekuatan. Tetapi karena di medan pegunungan perbatasan selatan, bahaya mengintai di mana-mana, tidak mudah untuk sampai ke tanah warisan. Meski begitu, banyak klan, selama mereka bisa, mengirim kelompok Master Gu masing-masing. Warisan 3 Master Gu peringkat 5, bahkan klan sang kelas super akan dipindahkan. Informasi saya berasal dari Gunung Baigu. Greybone Scholar pernah menjelajahi tanah warisan 3 raja, dan mengumpulkan beberapa informasi. Yang benar adalah, tanah warisan 3 raja yang mereka temukan sekarang adalah tanah yang diberkati oleh guru Gu kuno. Fang Yuan menjawab dengan setengah kebenaran. Informasinya jelas bukan dari Gunung Baigu. Tetapi informasi tentang tanah yang diberkati, memang benar, dia telah menegaskannya di kehidupan sebelumnya. Tanah yang diberkati. Mendengar frasa ini, cahaya cemerlang melintas di mata Wei Yang. Tanah yang diberkati, itu adalah tanah berkah, tempat tinggal bagi Gu Master setelah mereka menjadi abadi. Di tanah yang diberkati, pemandangannya seperti gambar, memiliki suasana yang unik dan sejumlah besar harta karun dan bahan berharga. Esensi purba di dalamnya seringkali puluhan kali lebih tebal dan lebih padat daripada dunia luar. Tanah yang diberkati adalah dunia kecil yang merdeka, utopia, terisolasi dari dunia. Gu Immortal menguasai negeri, dan siapapun yang tinggal di dalamnya dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Saudara Fang Zeng, apakah kamu serius? Nada suara Wei yang menjadi lebih cemas. Dia harus serius. Peringkat 5 adalah fana, peringkat 6 abadi. Antara peringkat 5 dan 6,
ada perbedaan kualitatif yang membuat mereka terpisah dari dunia. Warisan 3 Gu Master peringkat 5 hanya bisa menarik minat klan Sang. Tetapi jika itu melibatkan warisan Gu Immortal peringkat 6, maka semua klan super di perbatasan selatan akan menjadi gila karenanya. Warisan Gu Immortal peringkat 6 terlalu berharga. Sangat penting bahwa bahkan Gu Immortal peringkat 6 yang terpencil akan muncul satu demi satu. Fang Yuan tertawa, saya tidak yakin dengan detail pastinya, tetapi dalam catatan Grey Bone Scholar, itulah yang tertulis. Dia tidak takut mengungkap informasi ini lebih awal, karena tidak ada konsekuensi buruk dalam melakukannya. Menurut ingatannya, hanya dalam beberapa hari, orang akan mulai mengembangkan pemahaman tentang hal ini. Bagaimanapun, setelah waktu yang singkat, klan Sang juga akan mengetahui hal ini. Dia mungkin juga memberi tahu Wei yang terlebih dahulu untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Saudara Wei, tenanglah. Meskipun ini adalah tanah yang diberkati yang ditinggalkan oleh Gu Immortal peringkat 6, itu telah lama merosot. Saat ini, itu diambang kehancuran. Kembali pada hari itu, tanah yang diberkati ini ditempati oleh 3 raja dan mereka menggali semua sumber daya dan harta di dalamnya. Saat ini, ketiga raja menggunakan tanah yang diberkati ini untuk membangun warisan mereka, menyebabkan tanah yang diberkati merasakan tekanan yang lebih besar. Akhirnya, itu akan menghadapi kehancuran, dan menghilang ke udara tipis. Fang Yuan berkata perlahan, "Oh, begitukah?" Wei yang berkedip, saat dia dengan cepat memproses informasi. Ini semua tercatat dalam catatan Grey Bone Scholar, tetapi untuk memastikan keselamatan saya telah menghancurkan semua dokumen ini, saya tidak dapat menunjukkannya kepada Anda. Fang Yuan tersenyum ringan, "Saudaraku, ini masalah terlalu besar. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku harus melapor kepada pemimpin klan Tuan, dan biarkan dia memutuskan." Wei yang serius. Fang Yuan mengungkapkan pemahamannya, jika klan Sang ingin mengirim tim eksplorasi, saya memiliki beberapa informasi di sini yang mungkin membantu. Fang Yuan memiliki pemahaman tentang hal-hal di dalam warisan. Haha, kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu kalah. Berikan harga. Wei yang bertanggung jawab atas rumah Feng Yu, dan mengendalikan intel di kota. Fang Yuan memikirkannya, dan berkata 400.000. Wei yang mengerutkan kening, untuk informasi tentang warisan peringkat 6 Gu Immortal, 400.000 adalah terlalu sedikit. Tetapi keandalan informasi belum dikonfirmasi, saya akan melewati Anda 400.000 terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, ketika dievaluasi, jangan khawatir adik laki-laki, dengan kakakmu Wei di sini, kamu tidak akan rugi. Saya yakin dengan kata-kata saudara Wei. Fang Yuan tertawa. Setelah mendapatkan informasi ini, Sang Yanfei sangat memperhatikannya, mengirim 3 tim ke Gunung Sanca. Setiap tim memiliki setidaknya 3 tetua, itu adalah investasi yang kuat. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan menerima kompensasi dari Wei yang mengenai informasi tersebut. Informasi yang dia berikan telah sangat membantu tim klan Sang, dan menghindari banyak kematian. Setelah mendapatkan dana, Fang Yuan mendekati Li Ran. Li Ran adalah mata-mata yang dikirim oleh klan Wu, saat ini dia berada di dalam tahap pertempuran kota dalam ketiga, identitasnya masih rahasia dan tidak ada yang tahu kecuali Fang Yuan. Saya punya beberapa informasi tentang warisan 3 raja, saya yakin klan Wu Anda akan tertarik. Fang Yuan bertemu dengan Li Ran secara rahasia dan segera berkata, bersambung.